Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 0816658779 ya. Yang sudah chat di 0816658779. Ya, yang mau tanya-tanya seputar masalah budidaya ikan gabus bisa langsung kirim WA. Dan mohon maaf kalau WA-nya mungkin seringnya terlambat balas ya. Kadang sampai sehari, 2 hari, kadang 3 hari baru dibalas. Tapi saya usahakan pasti saya balas, karena memang cukup banyak ya yang masuk konsultasi. Dan orang konsultasi itu kadang kan nggak langsung cuma 1 kali ya. Jadi kadang sudah dijawab, tanya lagi, jawab, tanya lagi, jawab, tanya lagi. Tapi tidak apa-apa ya, karena memang belum tahu ya tanya. Ya sebisa mungkin saya akan menjawabnya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suwandi, mohon petunjuknya. Ya, kolam saya di dalam rumah ukuran 10 kali 1,5 meter, kolam beton. Kiri kanan tertutup cor untuk lantai, di tengahnya lubang diatapi dengan seng plastik. Ukuran lubang 170 kali 1 untuk sinar matahari, cuma dari sini. Di atas lubang ada akuarium ukuran 170 kali setengah meter. Untuk penerangan kiri kanan pakai lampu dengan kondisi kolam ini layakkah diisi dan beberapa banyak bibit gabusnya. Sumber airnya menggunakan air pam dan air sungai yang disaring. Semoga Pak Suwandi berkenan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Ya, ini dari siapa yang bertanya, nggak ada namanya. Jadi mohon nanti yang mau tanya-tanya seputar masalah ikan gabus bisa langsung tanya di 0816658779. Tapi jangan lupa ya, namanya dicantumkan biar bisa kenalan kan. Ya, jadi kalau syarat untuk hidup ikan gabus ya, berdasarkan pengalaman saya dalam budidaya, memang ya usahakan sinar matahari cukup kalau di sektor pembesaran. Sinar matahari yang full membuat ikan budidaya itu sehat ya. Dari pagi sampai sore. Ya, sinar matahari yang kurang atau suhu air yang terlalu suhu rendah membuat ikan itu nggak berselera, nggak semangat ya. Nafsu makannya pun kurang bagus. Jadi terlepas Bapak itu mau pakai kolam semen, kolam terpal, ya bagaimana caranya agar sinar matahari yang masuk ke kolam itu cukup ya. Jadi jangan sampai hanya cuman 1 jam, 2 jam, itu kurang bagus untuk pertumbuhan. Kemudian masalah populasi ya. Masalah populasi pembesaran, jumlah isinya berapa, kolam ukuran berapa, yang penting 1 meter kubik diisi 100. Kalau memang mau dijadikan 500 gram. Tapi kalau mau diisi 200 1 meter kubik bisa dicapai untuk menjadikan ikan itu 200 gram sudah cukup. Jadi diisi 500 per meter, 200 per meter kubik itu nanti paling sampai 200 gram saja. Tidak usah dilakukan penjarangan. Jadi sudah bisa dilakukan pemanenan. Tapi kalau mau diisi 100 ekor per meter kubik, itu bisa dilakukan pembesaran sampai 500 gram. Ya. Oke ya Pak ya, yang bertanya itu sudah saya jawab. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Heru di Palembang. Selamat siang Pak Suwandi ya. Saya Heru di Palembang. Saya punya kolam ikan gabus ukuran 12 kali 4 sebanyak 3 buah. Satu kolam saya masukkan waring 3 unit ukuran 4 kali 2 kali 1,1 meter. Masing-masing waring saya isi 1000 ekor bibit. Jadi satu kolam isinya 3000 bibit. Lalu untuk kolam yang kedua dan ketiga rencana saya mau beli bibit ke Pak Suwandi, apakah bisa? Jadi di dalam kolam diisi waring. Jadi kolam sudah jadi, diisi air lalu ditambahkan waring untuk membatasi jumlah populasinya. Itu bisa juga dengan cara seperti itu ya. Cuman kalau model-model seperti itu juga beresiko. Resikonya apa? Kalau misalkan itu kan masih dalam satu kolam.
hanya beda di waringnya saja. Itu kalau terjadi resiko satu, semuanya kena. Satu sakit, semuanya kena sakit. Jadi tetap kalau meminimalisir resiko ya tetap satu kolam misalnya 1000 terbataskan oleh tembok sehingga air tidak berpindah ke sana kemari. Ya, jadi kalau seperti ini yang dilakukan adalah tetap pencegahan ya, dari sisi pakannya jangan berlebihan. Kemudian ya jangan sampai ada pengendapan ya dari sisa-sisa pakan yang cukup banyak. Itu saja sebetulnya kalau seperti itu. Ya, kemudian pastikan ikannya semua dalam keadaan sehat ya. Dan makanannya jangan sampai kurang ya. Bisa Pak kalau dengan cara dipasang waring seperti itu. Cuma ya itu tadi memang akhirnya kan harus kontrol agar tidak terjadi resiko. Karena kalau terjadi resiko satu semuanya ikut sakit. Pertanyaan berikutnya dari Gino yang ada di Lampung ya. Saya sudah lama mengikuti videonya Bapak dan belajar tentang ikan gabus. Yang ingin saya tanyakan sama Bapak yaitu saya punya babon ikan gabus 3 pasang. Dari alam sudah 2 bulan di kolam pemijahan kok belum ada yang nelur ya, mohon solusinya. Pak Gino yang ada di Lampung. Jadi ikan yang Bapak tangkap dari alam itu Pak, proses awalnya dijinakkan dulu ya. Jadi tidak serta-merta harus, kalau mau diarahkan ke budidaya loh ya ini. Jadi kalau mau diarahkan ke budidaya, dijinakkan dulu. Tapi kalau nggak mau dipikirkan untuk budidaya berpasang-pasangan gitu, ya sudah. Dari tangkapan alam masukkan ke kolam tanah, jumlahnya 30 ekor, entah jantan entah betina, masukkan aja semua. Nanti pasti akan ada yang mijah. Itu kalau cara mudahnya, tidak usah memikirkan mana pasangannya, nanti dia akan memilih pasangan sendiri. Tetapi kalau dengan cara seperti itu biasanya yang bertelur hanya cuma 1 pasang saja, dan itu saja. Tidak akan terjadi bertelur di dalam kolam jumlah banyak itu 2 pasang, itu sangat jarang terjadi. Kecuali memang kolamnya sangat luas sekali ya. Misalkan 1000 meter persegi lah, itu bisa ada beberapa pasang yang bertelur. Tapi kalau cuma kolam-kolam beton atau kecil aja itu nggak akan ada, karena adanya sepasang saja yang bertelur. Nah, jadi kalau mau dibikin budidaya tetap dipasang-pasangkan, dibikin jinak dulu. Awalnya memang bersama-sama, ya, tangkapan alam bersama-sama. Kemudian nanti setelah dia dijinakkan, baru nanti dipasang-pasangkan. Taruh di kolam dulu, mungkin video sebelumnya kan sudah ada tuh Pak. Dipendek dulu airnya, misalkan 30 ekor, masukkan kolam. Airnya pendek dulu, misalkan 30 cm, 20 cm, diamin aja 1 minggu, puasakan, gak usah dikasih makan. Kemudian dikasih makan kodok 1 bulan. Nah 2 bulan lah dikasih makan kodok terus ya, setelah dia mau makan 2 bulan lah. Nah setelah 2 bulan dari proses pemberian makan itu nanti dikuras. Tapi sebelum dikuras dipuasakan dulu 3 hari. Nanti puasakan 3 hari. Bagi betina yang sudah ada telurnya, biasanya kan perutnya tidak akan mengurus, tidak akan mengecil, walaupun puasa 3 hari. Ya, nah disitulah akan dipasang-pasangkan jantan betina. Nah disitulah proses pemijahan akan mulai berlangsung Pak. Jadi kalau disitu prosedurnya sudah Bapak ikuti, ya pasti hasilnya akan terjadi pemijahan. Walaupun sudah 2 bulan tapi perutnya belum ada telurnya, ya tidak akan mijah Pak. Jadi pastikan aja dulu betinanya sudah membawa telur, betul-betul sudah dewasa. Itu yang harus dilakukan. Ya mudah-mudahan segera mijah Pak ya. Ya ini untuk Bapak Gino yang ada di Lampung. Ya, pertanyaan berikutnya. Ini siapa ya? Nah, dari Mitra BLT ya. Dari Mitra BLT yang menanyakan masalah bibit ya. Jadi ini nggak usah saya sebut namanya.
saya jawab aja kepada keseluruhan mitra BLT. Dan untuk mewakili pertanyaan, ini adalah saya sudah lama menunggu jadwal pembagian bibit. Ya. Kolam saya sudah jadi. Ini saya nggak usah sebut mitranya, ya ini inisial K ya, inisial K ya. Jadi saya nggak usah sebut nama. Ini komplain bibitnya belum diberikan. Videonya sudah dikirimkan ke Pak Suwandi, video kolamnya. Ya, ini sudah saya tanggapi sebelumnya. Biar nanti saya jawab sekalian, biar mitra yang lain juga akan mendengarkan dan mengetahui. Kok bibitnya belum diberikan? Ya, ini saya jawab berkaitan dengan mitra BLT yang belum mendapatkan bibit, tetapi sudah mengirimkan videonya ke saya. Yang ingin saya klarifikasi kepada mitra BLT adalah tolonglah niat baik dari perusahaan atau niat baik dari saya sendiri itu untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi di sektor budidaya ikan gabus dengan cara memberikan pelatihan gratis, bibit gratis, pakan, dan terpal gratis itu tolong dimanfaatkan sebaik mungkin. Ya, jadi kalau misalkan Bapak sudah menerima terpal, kok bibitnya belum dikasih-kasih, tentunya pasti ada masalah, Pak. Dan Bapak yang mengirimkan pertanyaan ini, namanya juga ada di sini, inisial K tadi. Ini yang Bapak kirimkan ke saya ini, Pak, kolam Bapak belum sesuai dengan standar usaha budidaya gabus. Jarang loh Pak orang mendapatkan training sampai 10 kali untuk usaha ikan gabus. Jadi kalau misalkan di sektor pembenih ikan gabus atau bisnis ini sudah cukup sekali ilmunya. Ya, tetapi saya harapkan ini dimanfaatkan dan diaplikasikan sesuai dengan apa yang kita arahkan. Kenapa kok Bapak belum mendapatkan bibit? Karena kolam yang Bapak buat itu tidak sesuai standar usaha budidaya ikan gabus. Pertama, yang Bapak kirimkan videonya ke saya itu kolamnya terkesan asal-asalan. Ya. Jadi hanya menggunakan bambu, nggak masalah bambunya, kalau rapi nggak apa-apa. Tapi bambu kolamnya tidak digapet lah, dijepet. Cuman ada kotak bambu, Bapak taruh terpal, asal taruh gitu aja, pinggirnya tidak diikat, sehingga bentuknya tidak beraturan. Kemudian kolamnya juga tidak ada pembuangannya, Pak. Ya, dengan alasan Bapak katakan waktu itu bilang, kalau cuman pembuangan kan sebentar saya jadi, yang penting bibitnya mana kan. Ya kalau Bapak memang niat usaha budidaya, yang harus dilakukan adalah kolamnya persiapkan sesuai dengan standar usaha budidaya dulu, baru nanti begitu sudah oke, bibit akan diberikan. Ya kalau kolamnya saja belum ada airnya, kemudian asal-asalan masangnya, kemudian tidak ada pembuangannya, alasannya nanti kalau buang gimana, dicidui, diselang, ya susah Pak ya. Bukan begitu Pak, kalau cuma membuang air diciduk juga bisa, diselang juga bisa Pak. Tetapi memang yang harus diikuti dalam usaha ini ya diikuti standar. Kenapa Bapak harus training? Agar Bapak mengetahui seluk-beluk tentang usaha ikan gabus. Ya, kemudian ikuti arahan usaha budidaya ini dengan harapan modal yang kita berikan ini bisa berkembang, bisa bermanfaat, bisa menjadi besar, bisa menjadi awalan untuk Bapak belajar usaha ikan gabus. Kalaupun toh nanti Bapak punya modal lebih banyak lagi kan bisa menambah kolam, nambah bibit dengan cara mandiri. Tetapi modal awal ini sudah kita berikan sehingga Bapak bisa memulai usaha itu dengan baik. Ya. Kepada mitra BLT yang lain yang sudah menerima terpal, tolonglah diusahakan secepat mungkin. Kenapa? Terpal sudah menerima 2 bulan yang lalu atau yang 1 bulan yang lalu. Kenapa sampai hari ini kok kolamnya tidak jadi-jadi? Ya mohon tolong diperhatikan dengan sebaik mungkin. Ya, jangan sampai tidak ditanggapi dengan serius ya, karena ya bagaimanapun kalau usaha walaupun itu hanya diberi tetap digunakan untuk sesuatu yang baik. Kemudian kepada mitra BLT yang memang sengaja mengalihkan bantuannya, saya minta tolong. Niat Anda kalau pengen maju, kalau pengen berubah, komitmen Anda waktu di training
satu persatu mengatakan saya ingin maju, saya ingin berubah, saya ingin meningkatkan taraf hidup keluarga, saya ingin mengentas dari kemiskinan, saya ingin mendapatkan ekonomi yang lebih baik, itu tolong dijalankan dengan sebaik mungkin. Niat Anda itu betul-betul harus fokus ke depan. Ya, jangan sampai kemarin banyak yang terjadi, dapat bantuan bibit, terpal, ternyata dijual, dialihkan ke tetangganya, temannya, dan lain sebagainya. Kalau mental Anda seperti itu, sampai kapanpun hidup itu tidak akan pernah berubah. Istilah maaf kata ya, mental miskin sulit untuk berubah kalau kita tidak mau merubah mental dan mindset kita. Ya, dapat bantuan dari manapun akan habis begitu saja, tidak akan berbekas sama sekali. Dapat bantuan kambing dari pemerintah, entah dari swasta ataupun dari pemerintah, begitu kambing datang dijual. Dapat bantuan babon, ayam, begitu sampai rumah 2 hari dijual. Ya kan, dapat bantuan raskin, berasnya dijual. Itu yang untuk dimakan. Untuk usaha sama, dapat terpal, bibit, gabus ditawarkan ke temennya. Temennya ngomong ke saya, Pak ini gimana Pak, ada yang nawari gini, jatahnya itu mau dijual. Bagaimana hidup Anda akan berubah kalau memang dari awal sudah tidak ada niatan mau merubah? Tidak mau peras keringat banting tulang usaha dengan semangat, tetapi ya menganggap bahwa apa yang sudah diberikan itu adalah hak Anda dan boleh dilakukan untuk apa saja. Ya, usahakan jangan seperti itu. Ada kata-kata kemarin bilang, ya rapopo, yang penting kan itu kan sudah jatah saya, mau saya apakan terserah saya, mau saya buang, mau saya kasih siapa, mau saya rawat atau enggak, itu urusan saya. Ya seharusnya kalau memang seperti itu ya nggak usah ikut program ini. Ya itu ya, sharing dari saya kepada semua mitra BLT. Yang sulamnya sudah jadi, bisa langsung divideokan ke saya untuk bibit nanti bisa diberikan. Tetap di channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Kita akan masih menjawab pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.